Kita dengerin musik hampir setiap hari ya kan? Di mobil, di kafe, pas lagi kerja. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bener-bener ngebongkar sebuah lagu? Apa sih sebetulnya yang bikin musik itu hidup banget dan bisa nyentuh perasaan kita? Nah, hari ini kita bakal cari tahu jawabannya. Coba deh pikirin lagu favorit kamu sekarang juga. Apa yang bikin lagu itu spesial banget buat kamu? Melodinya yang nempel di kepala? Ritmenya yang bikin pengen goyang? Atau mungkin suara unik dari penyanyinya? Semuanya itu terasa nyatu jadi satu, kayak sebuah keajaiban ya kan? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal jadi semacam detektif musik. Kita akan bongkar sebuah lagu, kita lihat bagian-bagiannya apa aja, dan kita coba pahami gimana semua itu bisa bersatu padu buat menciptakan sesuatu yang bisa banget menggerakkan kita. Oke, fondasi dari setiap lagu itu ya, bahan bakunya suara itu sendiri. Dan seperti yang akan kita lihat, setiap suara itu punya karakter uniknya masing-masing, kayak sidik jari gitu. Konsep ini namanya timbre. Biar gampang, anggap aja ini kayak palet warnanya seorang pelukis. Timbre inilah kualitas yang ngasih setiap instrumen, termasuk suara kita, ciri khasnya yang nggak bisa ditiru. Contoh timbre yang paling deket sama kita ya, suara manusia. Spektrumnya kan luas banget, mulai dari suara sopran yang tinggi dan jernih, sampai suara bass yang dalam dan ngebas. Nah, masing-masing rentang vokal ini, ada alto, tenor, bariton, punya warna khasnya sendiri yang langsung kita kenali. Tentu aja suara manusia itu baru satu warna dalam palet musik yang super besar. Begitu kita masuk ke dunia instrumen, wah, kemungkinan warna suaranya jadi hampir nggak terbatas. Dan cara menghasilkannya pun beda-beda banget. Secara umum, instrumen-instrumen ini bisa kita kelompokin ke dalam beberapa keluarga besar tergantung dari cara mereka menghasilkan suara. Ada keluarga instrumen tiup, gesek, petik, dan juga pukul atau yang biasa kita sebut perkusi. Coba deh bayangin bedanya. Di satu sisi, ada suara flute dari keluarga tiup. Suaranya terasa ringan, jernih, dan lapang kan? Di sisi lain, ada viola dari keluarga gesek yang ngasilin nada yang lebih kaya, lebih hangat, dan lebih penuh. Keduanya ini warna yang beda banget dalam sebuah lagu dan bisa menciptakan suasana yang sama sekali berbeda. Palet ini jadi makin kaya lagi dengan instrumen lain. Ada gitar dari keluarga petik yang suaranya udah akrab banget di kuping kita, dan tentu aja drum dari keluarga pukul yang ngasih pondasi ritmis dan energi buat sebuah lagu. Setiap instrumen ini bawa timbre uniknya masing-masing ke dalam sebuah komposisi. Jadi kita udah punya nih warna-warni suaranya. Sekarang gimana caranya suara-suara itu diatur dalam waktu? Nah, disinilah ritme atau denyut nadi dari musik itu berperan. Dasar dari ritme itu adalah durasi. Seberapa lama sebuah nada dimainkan. Sebuah not penuh, contohnya, itu bakal berbunyi selama 4 ketukan yang stabil. Sebaliknya, not seperempat cuma bertahan untuk 1 ketukan pendek. Nah, variasi panjang dan pendek inilah yang menciptakan pola ritmis yang bikin kita suka ngetuk-ngetukin kaki. Struktur yang ngatur ketukan-ketukan ini namanya tanda birama. Angka 2/4 ini artinya ada 2 ketukan dalam setiap ruas dan setiap ketukannya itu setara dengan not 1/4. Ini kayak kerangka waktu yang bikin musik terasa teratur. Coba bayangin detak 1-2, 1-2 yang stabil di musik Mars. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, kita udah punya warna suaranya, udah punya denyut nadinya juga. Tapi dalam sebuah orkestra atau ensemble yang besar, ada satu elemen manusia yang krusial banget buat nyatuin semuanya. Pernah kepikiran nggak? Ada puluhan bahkan ratusan orang dengan instrumen beda-beda, semua memainkan bagiannya sendiri. Gimana caranya itu semua nggak jadi berantakan dan kacau balau? Jawabannya ada pada sosok konduktor, atau yang sering kita sebut dirijen. Dan perpanjangan tangannya yang disebut button. Tongkat kecil ini ternyata alat komunikasi yang sangat kuat loh. Konduktor itu berdiri di pusat segalanya. Jadi satu-satunya titik acuan buat puluhan musisi di sekelilingnya. Tugas mereka itu jauh lebih dari sekedar jaga tempo. Mereka menafsirkan musik, masih isyarat kapan harus main lebih keras atau lebih lembut, dan pada akhirnya menyatukan semua bagian jadi satu ekspresi emosional yang utuh. Jadi konduktor itu memang perpaduan unik antara seni dan kepemimpinan. Mereka harus punya pemahaman musik yang mendalam, kemampuan buat seolah-olah melukis musik di udara lewat gerakan, dan punya wibawa untuk memimpin sekelompok besar seniman berbakat menuju satu visi yang sama. Oke, kita udah membedah 3 elemen utama dari sebuah lagu.
Sekarang, mari kita coba satukan lagi semuanya. Jadi, pas kamu dengerin musik, coba deh bayangin proses 3 langkah ini. Semuanya dimulai dengan timbre, palet warna suara yang dipilih sama komposernya. Terus, suara-suara itu diatur dalam ritme, denyut nadi yang memberinya kehidupan dan gerakan. Akhirnya, semuanya itu disatukan dalam sebuah kesatuan, sebuah penampilan bareng yang harmonis, seringkali di bawah arahan seorang pemimpin. Nah, ini tantangannya buat kamu. Setelah ini, coba putar lagi lagu favoritmu. Tapi coba deh dengerin pakai telinga baru. Bisa nggak kamu mengidentifikasi timbre instrumen yang beda-beda? Bisa nggak kamu merasakan detak jantung dari tanda biramanya? Mendengarkan secara aktif kayak gini, percaya deh, bakal membuka dimensi baru dari musik yang kamu cintai. Selamat mencoba.